warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan melakukan diskusi tentang beberapa materi dari mata kuliah farmakognosi, yang dimana materi itu yaitu metabolit primer, metabolit sekunder, terpen, alkaloid, fenolik, dan glukosinolat. Nah, langsung saja ke materi pertama. Silakan. Metabolit primer adalah senyawa organik yang berasal dari tanaman dan secara umum memiliki kemampuan bioaktif baik untuk kelangsungan hidup maupun pertahanan tumbuhan. Contohnya itu glukosa, asam organik sederhana, asam lemak, protein, hormon, dan enzim. Berdasarkan pembentukannya, satu, esensial untuk hidup, pertumbuhan normal, perkembangan dan reproduksi. Dua, berupa enzim fisiologis, menghasilkan energi, misalnya karbohidrat. Yang ketiga itu terlibat langsung dalam fungsi fisiologis normal, protein dan enzim. Empat, terdapat di dalam organisme atau sel. Contoh tumbuhannya itu padi, kentang untuk menghasilkan karbohidrat, kedelai untuk menghasilkan protein, dan tubuh menghasilkan gula. Sekian. Oke, langsung saja. Setelah tadi materi metabolit primer, selanjutnya kita ke materi metabolit sekunder. Dipersilakan. Ya, saya akan membawakan materi tentang metabolit sekunder. Pengertian metabolit sekunder merupakan komponen kimia yang dihasilkan tumbuhan melalui biosintesis senyawa metabolit primer. Adapun perbedaan metabolit primer dan metabolit sekunder, yaitu satu, tidak terlibat langsung dalam proses dasar kehidupan, tetapi memainkan peran dalam adaptasi, pelindung, dan interaksi organisme dengan lingkungannya. Dua, dihasilkan dari jalur metabolisme yang lebih khusus, seringkali sebagai produk sampingan dari metabolis primer. Tiga, diproduksi dalam jumlah kecil dan biasanya dihasilkan pada fase pertumbuhan tertentu, seperti pada fase stasioner atau pada kondisi lingkungan khusus. Empat, berfungsi untuk melindungi organisme dan predator, patogen, atau tekanan lingkungan, serta untuk menarik, penyerbuk, atau menyebarkan biji. Sumber metabolit sekunder bisa didapatkan dari daun, akar, kulit, batang, dan bunga. Salah satu contohnya yaitu zat sintensetin atau salah satu contoh flavonoid. Pada daun kumis kucing terdapat pada daun di bagian jaringan epidermis dan mesofil daun. Adapun contoh-contoh dari metabolit sekunder yaitu flavonoid, ada jeruk dan seledri, savonoid, daun lidah mertua dan daun singkong, alkaloid, daun sirih, daun seksa, tanin, daun pisang, dan daun teh. Nah, itulah tadi materi metabolit sekunder. Selanjutnya ke materi terpen. Kali ini saya akan membawakan materi tentang terpen. Terpen merupakan golongan hidrokarbon yang terdiri dari beberapa isopren yang banyak dihasilkan oleh tumbuhan dan terkandung pada getah dan pola selnya. Adapun sumber pada tanaman, yang pertama, terpen pada tomat ditemukan dalam jumlah besar dari trikoma kelenjar yang terdapat pada daun, batang, buah muda, dan bagian bunga. Kedua, terpen pada pegangan atau Centella asiatica atau terletak pada daunnya. Adapun contoh tanaman yang mengandung senyawa terpen, pertama, kayu konifer, kedua, buah jeruk, ketiga, ketumbar, keempat, kayu putih, kelima, lavender, keenam, lemon, ketujuh, bunga lili, dan kedelapan, mawar. Senyawa terpen diperoleh melalui dengan cara ekstraksi atau uap suling. Adapun struktur dari senyawa terpen yaitu 2-metil 1,3 butadiena, sebagaimana di bawah diterangkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah tadi materi terpen. Selanjutnya kita menuju ke materi alkaloid. Alkaloid, pengertian alkaloid, senyawa yang mempunyai struktur heteroksidik yang mengandung atom N di dalam intinya dan bersifat basa. Jenis-jenis alkaloid dan contohnya:
1. Pyrolen hairilin dari tanaman koko terletak pada daun kering. Pyrolinlindin nikotin dari tanaman tobacco terletak pada akar yang dikeringkan. 3. Pyridin liberilin dari tanaman Bonelia terletak pada bunga. Imidozolen pilacoprin dari tanaman Pilocorpus terletak pada daun. 4. Quinolin dari tanaman Ciconat terletak pada kulit pohon. Isoquinolin myrrhine dari tanaman opium terletak pada biji popi. Indolen resepirlen dari tanaman Reuolfia terletak pada akar dan kulit batang. Purinen. 5. Purinen kafein dari tanaman teh terletak pada daun. 6. Piperidin terletak pada lada hitam terletak pada daun terletak pada dalam biji. Mekanisme kerja. 1. Menggunakan komponen penyusun peptidoglikan pada sel bakteri sehingga dinding sel tidak terbentuk secara utuh dan sel bakteri mati. 2. Menghambat aktivitas enzim asetil atau polinestatis akne. 3. Meningkatkan tingkat asam gamma aminobutirat GABA. 4. Bereaksi sebagai antagonis NMDA. Sekian. Nah, itulah tadi materi yang dibawakan dengan materi alkaloid. Selanjutnya ke materi fenolik. Dipersilakan. Baik, pengertian senyawa fenolik yaitu senyawa fenolik merupakan senyawa metabolit sekunder yang banyak terdapat pada tumbuhan dengan lebih dari 50.000 jenis molekul yang telah teridentifikasi. Struktur fenolik. Fenol adalah senyawa yang memiliki sebuah gugus hidroksil yang terikat langsung pada cincin benzena. Klasifikasi fenolik itu ada 6. Yang pertama itu fenol sederhana, kedua asam fenolik, 3 flavonoid, 4 tanin, 5 lignin, 6 kumarina. Fungsi fenolik pada tumbuhan yaitu sebagai antioksidan dan antimikroba. Sumber senyawa fenolik ditemukan dalam buah-buahan, ada apel, anggur, dan beri. Bagian sayuran itu ada brokoli dan bawang, teh dan kopi, coklat, dan biji-bijian. Sekian. Nah, selanjutnya masuklah ke materi terakhir yaitu glukosinolat. Dipersilakan. Baik, glukosinolat adalah senyawa yang memiliki anti kanker yang menggunakan dari sayuran nasi dari sayuran lainnya. Mekanisme glukosinolat itu ada 3. Yang pertama, pertumbuhan tanaman. Glukosinolat dilepaskan dari fungkolo tanaman ketika tanaman terluka secara fisik. Enzim pirolinase yang berada di sel mirosin akan menghidrolisis glukosinolat menjadi isosianat. Isosianat ini memiliki aktivitas insektisida dan antimikroba. Yang kedua, pengobatan kanker. Glukosinolat dan metabolitnya dapat digunakan untuk mengobati kanker dengan cara yang pertama, menghambat angiogenesis. Yang kedua, meningkatkan regulasi sel pembunuh alami. Yang ketiga, meningkatkan ekspresi P53, P21, caspase 3 dan 9. Yang keempat itu memodulasi NE dan KB.
Ketiga itu rasa pedas. Glukosinolat merupakan komponen alami yang memberikan rasa pedas pada tanaman seperti sawi, kubis, dan gerobak. Rasa pedas ini muncul ketika bahan makanan ini dikunyah, dipotong, atau dirusak. Yang selanjutnya, struktur pembentukan glukosinolat melibatkan beberapa tahapan biosintesis yang dimulai dari asam amino. Proses ini dimulai dari 3 langkah utama. Yang pertama, pemanjangan rantai. Kedua, pembentukan struktur inti glukosinolat. Dan modifikasi sekunder. Asam amino seperti metonin, triptofan, dan fenilalanin berfungsi sebagai prekursor. Pemanjangan rantai dimulai dengan dominasi asam amino oleh enzim amino terfranse. Diikuti penambahan kelompok metilen. Tahap akhir melibatkan penambahan komponen gula dan sulfonasi untuk membentuk struktur glukosinolat lengkap. Yang terakhir itu ada fungsi glukosinolat. Fungsi glukosinolat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai nyawa pertahanan, kedua sebagai pengusir herbivora, yang ketiga sebagai atrapan. Sekian. Itulah tadi materi glukosinolat sekaligus materi terakhir dari diskusi pada pagi hari ini. Saya ucapkan kepada teman-teman semua terima kasih atas semua paparan materi yang telah disampaikan. Sekarang saya tutup diskusi pada pagi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.